bodoh banget masukin ke obligasi gitu. Kayak, menurut lu kayak gimana? Kan ini lu nggak tahu kan, ini temen lu di masa depan akan jadi apa gitu. Jadi yang penting ya lu build pertemanan yang sehat lah sama teman-teman lu semasa kuliah. Duit yang dikasih sama orang tua setelah lo ini lulus kuliah atau apa gitu, kayak formula kesuksesan untuk memulai sebuah bisnis menurut lu? You miss 100% of the shots you don't take. Jadi kalau lu nggak ambil kesempatan apa-apa ya lu miss semuanya. Oke, hari ini kita kedatangan foundernya dari Makmur. Thank you banget Bro Sander udah datang hari ini, dan kita pengen diskusi banyak banget, terutama pengen dapat insight-insight mengenai reksadana. Soalnya lu kan orang dalam lah gitu. Gue sendiri udah pakai Makmur, teman-teman yang udah nonton udah tau lah, gue udah top up beberapa ratus juta berkali-kali di sana, dapat promonya juga by the way. Thank you ke Sander, dapat promo 3%. Lumayan banget. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih, lu boleh jelasin nggak sih kayak Makmur itu apa? Makmur itu aplikasi reksadana berbasis artificial intelligence yang udah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke. Terus jadi sekarang fokusnya itu untuk reksadana gitu Yes. ya. Oke. Nah, terus sebelum lu lu bikin Makmur, background lu apa? Sebelum gue bikin Makmur itu, gue kerja di US sebagai quantitative strategist dari Virtu Financial. Itu Virtu Financial itu adalah perusahaan quantitative trading yang pakai machine learning untuk memprediksi saham itu naik atau turun gitu. Terus jadi kita pakai komputer untuk trade automatically gitu. Jadi machine learning itu adalah lu ngajarin komputernya buat membuat keputusan apakah saham ini dijual atau dibeli. Iya, exactly. Gitu. Oke, menarik. Itu di Indonesia belum ada ya? Di Indonesia setahu gue sih belum ada yang seperti itu. Menarik ya. Tapi itu kelihatannya kayak apa ya? Mungkin itu fase pertamanya AI kali ya. Betul. Jadi dari machine learning dulu, bisa sekarang kan AI kan udah mulai tuh. Nah mungkin kedepannya bakal menggunakan AI untuk yang memutuskan jual belinya saham gitu kayak. Jadi kalau di Virtu tuh dulu kita bikin modelnya itu udah di-train di historical data gitu. Oke. Jadi kita tahu kayak kalau market condition kayak gini kita harus beli atau jual gitu. Oke, menarik. Terus lu buat kerja di sana itu kan katanya kayak kompleks banget kan? Emang background lu apa? Lu belajar apa? Lu kuliah di mana? Oke, gue dulu ambil master di Stanford, ambil spesialisasinya itu artificial intelligence, majornya computer science. Oke, berarti lu punya major tuh udah tepat banget buat sekarang. Soalnya sekarang kan lagi ChatGPT lah, Bard lah, apa segala macam kan lagi hype banget kan? Betul. Apakah itu suatu hal yang kedepannya lu lihat ya, kayak jangka panjang itu bisa diterapin juga di Indo? I think jangka panjang itu akan makin banyak ya aplikasi dari artificial intelligence. Oke. Terus boleh spill nggak sih bro, dulu lu kerja di US setelah lulus dari Stanford, emang gajinya berapa? Oh. Boleh spill nggak? Ini kalau boleh jawab ya, kalau boleh jawab. Itu secretive tuh, tapi ya udahlah, gue jawab kisi-kisi dikit Kisi-kisi, gitu. boleh. Dulu gue sempat internship di Facebook itu sebelum lulus dari Stanford, itu gue dibayar 8.000 lah per bulan gitu. 8.000 berarti sekitar 150 kan? 120. 120 kali 15.000 120. Iya. Itu per bulan? Itu per bulan Oke. waktu gue internship. Itu internship? Iya, internship betul. 120 juta per bulan? Iya. Oke, mantap. Terus kalau misalnya yang terakhir? Jadi pas gue udah lulus dari Stanford itu, gue kan mulai kerja di company yang Virtu Financial itu. Dulu namanya masih Knight Capital Group atau KCG. Itu pas gue baru lulus, gue dikasih kurang lebih tahun pertama total kompensasi 300.000 gitu. Itu udah termasuk bonus. 300.000 per Tahun. per tahun, 300.000 termasuk bonus. Itu berapa itu? Kali 15, 4,5 miliar. 4,5 miliar per tahun. Gila juga ya, mantap. Itu terakhir berarti? Betul. Enggak, itu bukan yang terakhir. Itu pas gue baru lulus dari Stanford. Gaji pertama lu setelah lu lulus 4,5 miliar setahun? Iya, tapi itu bukan semuanya gaji ya. Total Iya, kompensasi. total kompensasi loh. Berarti Iya, gaji termasuk bonus segala macam. Betul. Iya, jadi ya kalau misalnya mau dapatkan 4,5 miliar setahun, baru lulus, belajar di Stanford. Enggak lah, enggak gitu juga. Oke, gila juga ya. Dan lu kerja berapa tahun? Itu gue kerja di Virtu dari 2011 sampai 2019. 2019, oke. Jadi 8 tahun lah kurang lebih. Terus yang terakhir berapa bro? Boleh mungkin ini kali spill ya, kayak di atas 10 M ada nggak setahun? Ya di atas 10 M ada lah, tapi kalau lu nggak tahu gitu, di Wall Street itu structure kompensasinya itu adalah gaji itu paling cuma 1/3, 1/4 dari total kompensasi lu. Jadi yang gedenya itu di bonus. Dan bonus itu ditentukan dari performa berapa banyak profit atau revenue yang lu generate buat perusahaan lu. Oke, berarti sama kayak gue lah gitu. Gue sales juga sama. Gue 1/3 juga fix, habis itu 2/3 juga dari. Jadi kita sama. Gue berusaha menyamakan, tapi gue dulu misalnya gajinya 10 juta. Kalau misalnya lu enggak lah, gila lu. Iya. Oke. Nah terus lu berarti gila juga ya. Lu berarti udah
8 tahunan lebih, lu kerja di sana, abis itu lu resign, Betul. abis itu lu bikin perusahaan sendiri di Iya. Indonesia gitu kan. Oke, ini menarik kan, kayak boleh ceritain nggak sih kayak kenapa lu kepikiran itu? Soalnya kan buat kebanyakan orang yang udah menghasilkan di atas 10 miliar setahun, termasuk di US ya, di US pun juga itu jauh di atas average gitu kan. Itu kan udah sangat comfortable. Kenapa gue nggak kebayang itu, kayak kok bisa ada orang gila yang udah yang udah mature dari segi kompensasi segala macam, mau resign dan lu pengen mulai ini, kayak lu ngelihat apa gitu di Indonesia opportunity-nya? I see. Jadi apa ya? Yang gue lihat ada beberapa faktor sih. Jadi faktor pertama itu kan family gue juga masih di Indonesia gitu. Jadi ya Orang tua maksudnya? Orang tua. Jadi orang tua gue kan juga udah makin tua. Ya gue pengen spend more time lah dengan mereka gitu. Oke. Cuman apakah menurut lu tuh kayak gara-gara lu ngelihat dan lu juga belajar AI dulu dan lu tahu tentang maksudnya apa sih? Quant trading ya? Iya, quant trading. Quant trading kan, yang menggunakan machine learning segala macam, dan lu pengen implementasikan itu di Indonesia, dan lu lihat itu masih banyak opportunity-nya gitu. Betul. Jadi yang gue lihat itu longer term plan Makmur ke arah sana gitu. Jadi reksadana itu cuma starternya doang. Oke, jadi awal reksadana, dan lu kepengen suatu saat bisa implementasikan apa yang lu dulu lakukan gitu ya? Betul, kurang lebih. Oke, menarik. Terus lu boleh sharing nggak di awal-awal lu bikin Makmur, itu experience-nya kayak gimana sih? Kayak mulai startup, itu kan pasti sangat berbeda dibandingkan lu menjadi profesional, apalagi di posisi tinggi kan, semua udah ready segala macam. Betul. Gitu. Di awalnya kayak gimana lo ngebikin startup? Jadi kayaknya tuh gue beruntung banget, teman-teman gue udah ada yang berkecimpung di pasar modal gitu. Teman-teman gue juga udah ada yang di dunia startup, jadi bisa ngasih gue petunjuk lah gitu, gimana misalnya cara dapetin pendanaan dari investor gitu. Jadi awal-awal tuh ya gue banyak belajar dari mereka. Terus setelah itu ya gue rekrut tim awal Makmur gitu. Waktu itu awalnya kita cuma beberapa engineer gitu, terus ada desainer sama business development gitu. Jadi total sama gue mungkin kita cuma berenam gitu. Berenam. Jadi awal-awal lu berenam, abis itu lu udah funding duluan? Belum. Waktu itu masih bootstrapping atau pakai duit dari gue sendiri. Oke, pakai tabungan itu jadinya? Pakai tabungan. Lu berapa lama itu lu pakai tabungan lu sendiri? Pakai tabungan gue sendiri itu gue balik Indonesia 2019 Maret gitu, terus gue baru dapet pendanaan pertama itu di sekitar Juli 2021. 2019 sampai Juli 2021, hampir 2 tahun berarti? Iya, betul. Tapi kan gue nggak langsung start Makmur, gue pelajarin dulu landscape-nya, pelajarin dulu regulasinya gitu. Oke. Berarti lu gila juga ya dari berani gitu maksudnya. Tapi artinya gara-gara lu masukin duit sendiri, biasanya orang-orang yang kayak gitu justru paling percaya sama produknya. Soalnya udah kecimpung dulu kan, duitnya udah masukin dulu kan, lu percaya dan juga lu ya otomatis pasti punya kepentingan yang paling tinggi. Betul. Ya, kalau misalnya gue sebagai investor, gue pasti happy kalau kayak gitu. Soalnya nih orang udah kecemplung. Iya. Beda sama orang lain yang misalnya dari awal udah langsung fundraise, duitnya belum taro gitu kan. Ya kan kalau misalnya mati ya cuma duit investor gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu, menarik sih, menarik. Betul, tapi yang paling gede kan itu bukan di sisi duitnya doang ya. Yang paling gede itu kan dari opportunity cost. Oke, ngerti. Iya, soalnya lu udah 2 tahun, lu sebenarnya nggak mendapatkan duit yang lu bisa menghasilkan di Amerika gitu ya. Betul. Oke, menarik. Boleh share nggak sih kayak di awal-awal ada struggle apa nggak sih yang buat teman-teman yang baru mulai bisnis gitu kan? Kayak lu di awal-awal struggle yang paling besar tuh apa sih? Kalau kita kan sebagai jasa keuangan, kayaknya struggle yang paling besar itu adalah dapetin izin dari OJK gitu. Jadi awal-awal tuh kenapa gue udah rekrut tim itu untuk buat prototipe pertama aplikasi Makmur dan untuk mulai buat dokumen-dokumennya gitu, yang untuk disubmit ke OJK gitu. Itu OJK ya lumayan lama lah prosesnya, kita bolak-balik minta perbaikan yang mereka minta, tapi akhirnya berhasil sih. Kita dapat izinnya dari OJK itu di Februari 2021. Sebelum lu funding berarti ya? Sebelum gua berarti funding. Sebelum funding dapat izin OJK. Iya. Itu gila, setahu gue izin OJK tuh mahal. Mahal banget kan setahu gue. Nah, itu makanya kenapa gue start dari reksadana juga. Oke. Untuk reksadana itu modal yang harus di-store nggak terlalu besar. Oke. Boleh spill kira-kira berapa atau? Itu di beberapa ratus juta kok. Ratus juta, I see. Buat dapetin izinnya gitu ya? Buat dapetin izinnya. Oke. Tapi lumayan juga beberapa ratus juta buat izin, habis itu orang karyawan dasar. Karyawannya harus jalan, dan lu harus punya juga kantor gitu. Harus juga punya kantor, oke. Lu nggak boleh pakai WeWork gitu, ya nggak boleh pakai. Itu harus benar-benar office sendiri di gedung gitu. Nggak boleh sewa virtual office gitu. Nggak boleh virtual office gitu, itu harus office beneran. Oke,
Oke, berarti ya di mana dulu sewanya? Dulu kita awalnya mulainya di Office 8. Office 8, Office Senopati, 8, Senopati. SCBD. Itu office pertama lo. Iya, Oke, office ini pertama. gue udah kebayang kalau misalnya gini, pasti miliaran punya modalnya. Dia udah renov, sewa, gaji karyawan, izin, udah pasti MM-an lah. Nah, terus kalau misalnya buat plan lu ke depannya deh, kita ngomongin AI gitu kan. Kayak maksud lu apa sih? Kayak gimana caranya visi lu, AI itu bisa membantu investor untuk mendapatkan cuan lebih? Apakah berarti lu membuat sebuah program di mana program ini bisa beliin saham apa nih, BCA atau jualin gitu kan? Jadi trading buat kita secara otomatis gitu maksudnya? Itu ujungnya ke depan mungkin akan seperti itu. Tapi spesifiknya itu harus dikaji ulang dengan regulasinya juga kan. Apakah Oke. memungkinkan atau enggak gitu. Oke, tapi secara teknologi sebenarnya itu bisa sebenarnya ya? Secara teknologi itu bisa. Menarik. Emangnya kayak kalau misalnya dari yang kemarin lu lu kan dulu kan di situ di Amerika gitu kan. Kan orang kan ada 3 kan, ada yang technical, ada yang fundamental, sekarang ada lagi nih quant gitu kan, quant Betul. trading gitu kan. Apakah kayak quant trading ini sebenarnya bisa mengalahkan return yang diberikan oleh fundamental dan juga technical? I think kalau lu lihat perusahaan investasi terbaik di dunia itu namanya Renaissance Technologies. Mereka pakai quantitative strategy, returnnya 66% per tahun rata-rata dari tahun 1988 sampai 2018. 1988 sampai 2018, 30 tahun. tahun. 30 tahun. Oke, 30 Rata-rata. tahun rata-rata 66%. Exactly. Oke, Warren Buffett itu berapa ya? Warren Buffett itu nggak tahu, gue belum cek datanya. Ya, kalau misalnya yang gua terakhir tahu, kalau nggak salah sekitar belasan persen deh. Setahu gue ya. Setahu gue tuh, soalnya kan dia kan patokannya kan selalu kan itu kan kayak S&P 500 segala macam kan. Kayaknya nggak nyampe 20-30%, setahu gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa memberikan return 60% per tahun secara rata-rata, gila juga itu ya. Tapi masalahnya Renaissance Technologies itu cuma muterin duitnya karyawan mereka dan foundernya gitu. Mereka nggak terima duit dari luar. Oh, kenapa ya? Kenapa ya? Menarik juga. Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mendapatkan return lebih tinggi, kalau misalnya lu jual ke orang, semua orang kan pasti mau nyemplung ke situ gitu. Karena strategi kuantitatif itu ada yang namanya kapasitas gitu. Kalau lu masukin duit makin banyak, itu returnnya makin turun. Oke. Karena trading volume itu kan nggak ada limitnya gitu. Kalau lu beli makin banyak, harga makin naik gitu. Oke, ini sebenarnya menarik banget. Jadi soalnya ada limit volume itu maksudnya misalnya kayak ada saham perusahaan A gitu kan lagi dijual dengan harga murah gitu kan. Mungkin yang bisa dibeli misalnya cuman bisa 50 juta dolar. Kalau misalnya lu beli lebih banyak, harganya bakal naik. Kan sesuai dengan order book gitu kan. Betul. Maksud lu itu ya? Jadi kalau Iya. misalnya ukurannya gede, bisa jadi returnnya nggak semaksimal kemarin lagi gitu. Betul sekali. Oke. Nah ini menarik ya. Ini sebenarnya masuk ke poin kita seterusnya ya. Temanya itu adalah menurut gua ada sisi gelap reksadana yang semua orang harus tahu. Dan banyak orang tuh sebenarnya nggak tahu dan nggak aware cara kerja reksadana itu kayak gimana. Kayak contohnya kayak gini. Yang kayak tadi lu bilang kan, kalau misalnya kan contoh lu itu adalah saham. Sebenarnya ini juga berlaku yang sama untuk RDPT gitu misalnya, reksadana pendapatan tetap gitu kan. Soalnya misalnya reksadana pendapatan tetap, kan pasti kan awal-awal itu dimulai dengan kecil dulu AUM-nya, atau nggak asset under management-nya, dana yang dikelola oleh si reksadana ini gitu kan. Misalnya awal-awal dia ini kelola 100 miliar. Kalau misalnya 100 miliar, berarti si manajer investasi ini kan secara otomatis bisa beliin reksadana obligasi-obligasi yang memberikan return paling tinggi. Misalnya kan ada yang kasih returnnya 8%, 9%, segala macam kan. Nah, tapi begitu AUM-nya itu tinggi, kan gara-gara returnnya tinggi, otomatis semua orang pada nyemplung. Orang nyemplung, AUM-nya jadi tinggi. AUM-nya jadi tinggi, misalnya sekarang jadi 2 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Ya pasti kan return yang tinggi ini, yang 9% udah habis gitu. Otomatis dia harus turun ke yang 8% atau ke yang 7% dan segala macam gitu kan. Nah, poin gue itu adalah ini hal yang menarik nih, dan gue rasa banyak orang yang nggak sadar bahwa reksadana itu, tapi ini hipotesa gue ya sebagai orang yang bukan di dalam dan gue nggak ngerti, gue minta lu klarifikasi nih. Berarti AUM itu awal-awal saat AUM itu rendah, return bisa tinggi, tapi waktu AUM-nya naik, returnnya bisa menurun. Artinya apa? Untuk kita sebagai investor kurang masuk akal dan kurang bisa mengoptimalkan return apabila kita tuh taruh duit di sini tanpa kita pelajarin terus reksadana ini kayak gimana performanya gitu. Soalnya kan kalau misal bedanya sama saham kan, kalau misal saham kan ada namanya DCA. Pokoknya lo kalau misal Apple, lo percaya Apple ini bagus, jadi invest sebulan gitu kan. Tapi kalau misal reksadana kelihatan kita harus ada atur-atur juga ya. Menurut lo kayak gimana? Kayak orang dalam nih. Oke, menurut gua analisa lu masuk akal. Jadi kalau misalnya suatu penerbit obligasi, korporasi ngeluarin obligasi nih, pasti kan ada yang namanya issuance amount gitu. Jadi mereka cuma mau ngutang berapa duit gitu, dari publik gitu misalnya. Let's say 100 miliar gitu. Kalau lu mau beli dari 100 miliar ya nggak bisa gitu. Mereka cuma mau minjemnya 100 miliar gitu. Nah,
Let's say kita ambil contoh, misalnya ada obligasi yang ratingnya triple A, bagus banget. Terus return-nya dia berani kasih kupon tinggi banget, 15% per tahun misalnya. Ya semua fund manager mau kan. Nah, di reksadana pendapatan tetap itu ada limit-limitnya juga gitu. Cuma 10% dari aset under management lu yang boleh di satu instrumen gitu. Misalnya kalau ada RDPT yang AUM-nya 500 miliar dan obligasi ini tuh issuance amount-nya 100 miliar. Berarti dia bisa maksimalin nih 10% AUM dia 50 miliar taruh di obligasi ini. Tapi andaikan nih dia AUM-nya udah gede nih, udah 5 triliun gitu. Nah, dia kalau mau beli 100 miliarnya pun itu cuma dapat 2% dari portfolio dia. Berarti sisanya kan dia harus isi dengan obligasi lain yang mungkin nggak sebagus yang ini. Makanya kenapa return-nya yang AUM-nya lebih rendah itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan return yang AUM-nya lebih tinggi. Oke, oke, masuk akal. Saran buat orang investasi di reksadana itu kayak gimana? Soalnya tadi kan kalau misalnya yang gue khawatir, kalau misal AUM itu kekecilan, takutnya bubar. Soalnya kan ada batas minimum kan? AUM batas minimum berapa ya? 10 miliar. 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar lebih dari 160 hari bursa, itu akan dibubarin reksadana. Oke, berarti kan nggak berkekecilan juga AUM gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kegedean, takutnya nanti return-nya kurang maksimal gitu. Lu boleh sharing nggak sih kalau gitu kayak tips buat orang memilih reksadana yang paling optimal buat mereka tuh lihatnya apa? Itu pertanyaan yang bagus. Kalau buat gue sih pertama gue akan pilih manajer investasi yang emang udah punya rekam jejak yang bagus ya. Terus yang kedua itu gue akan lihat top holdingsnya atau kepemilikan terbesarnya dari reksadana itu. Itu informasi itu biasa ada di fund fact sheet. Kalau isinya itu adalah obligasi atau saham dari perusahaan-perusahaan yang lu nggak pernah dengar atau bahkan dengar berita negatif, mendingan lu jangan itu deh masuk gitu. Terus yang ketiga itu mungkin gue perhatikan juga return-nya itu kurva return-nya itu seperti apa gitu. Apakah kurva return-nya itu mengalahkan benchmark-nya dengan konsisten atau itu return-nya bagus karena ada 1 atau 2 hari yang tiba-tiba loncat return-nya. Kalau seperti itu kan mungkin nggak akan terulang lagi di masa depan gitu. Tapi kalau dia konsisten ngalahin benchmark-nya terus, itu berarti ya emang fund manajernya punya skill gitu. Oke. Lu boleh share nggak sih kayak kan kemarin-kemarin gue ya ada beberapa reksadana yang cerita-cerita yang buruk lah. Kayak mungkin ada ya pasti kan di mana-mana di apapun yang kita mau investasi ada aja 1 atau 2 gelintir cerita yang memberikan bad reputation gitulah. Nah, ada nggak sih kasus reksadana itu gagal di belakangan yang kemarin dan apa yang kita bisa pelajarin dari situ gitu? Kayak ada case spesifik nggak sih? Gagal itu maksudnya gimana? Misalnya return-nya negatif banyak banget gitu. Bahkan misalnya sampai bubar reksadananya atau nggak kayak anjlok performanya dari yang ekspektasinya dulu tuh misalnya nih. Kalau misal gue kan ya tentu sejarah tidak menggaransi performa masa depan. Betul. Tentu itu betul. Tapi kan sejarah juga menjadi adalah patokan yang penting gitu buat kita ngeliat kan performanya kayak gimana sih, apalagi kalau misalnya udah 10 tahun segala macam. Ada nggak sih reksadana yang kita tuh percaya ini performanya kemarin oke nih, naik, tapi tiba-tiba suatu saat gitu kan meletus gitu, anjlok gitu kan. Nah, ada nggak sih di Indonesia yang kayak gitu? Ada sih, kayak mungkin yang ramai kemarin itu kasus Jiwasraya ya. Itu kejadiannya kalau sepemahaman gue dari yang gue dengar dari cerita teman-teman yang di pasar modal, itu seperti ini. Jadi itu misalnya dia ngegoreng beberapa saham nih, jadi harganya kan naik nih, mahal nih. Nah, terus dia kerjasama dengan orang dalam Jiwasraya. Nah, orang dalam Jiwasraya ini disuruh ngadep ke bos-bos manajer investasi. Terus ya dijanjiin AUM lah, dijanjiin oke, gua akan masukin, Jiwasraya akan masukin dana ratusan miliar atau bahkan triliunan gitu. Bos MI mana yang nggak mau kan ditawarin AUM segede itu. Nah, dibuatin lah reksadana gitu. Nah, setelah dibuatin reksadana, ini si orang dalamnya Jiwasraya ini nyuruh fund manager untuk beli saham-saham yang udah digoreng di harga yang udah tinggi kan, mahal gitu. Nah, mungkin at that point fund manajernya kan pasti dilema kan, apakah dia mau lanjutin sesuai instruksi orang ini atau dia nggak mau gitu, menolak. Kalau menolak ya risikonya adalah AUM-nya diambil lagi kan sama Jiwasraya. Nah, jadi singkat cerita ya bos MIMI ini nurut lah gitu. Oke, gue masukin lah, gue beli saham-saham small cap ini yang udah digoreng gitu. Nah, setelah reksadana ini beli saham di harga tinggi, nah
ya jualin gitu di harga-harga yang tinggi ini. Setelah dia udah habis kepemilikannya, dia kan udah nggak ada kepentingan lagi untuk memaintain harganya di level yang tinggi kan. Ya udah, saham-saham ini balik ke fair value-nya, yang harganya ya jauh lebih rendah gitu. Akibatnya apa? Ya nilai reksadana ini ya jebol gitu. Dan yang nanggung ruginya siapa? Ya yang masukin dananya Jiwasraya gitu. Menarik. Oke, berarti caranya itu, gue sekali lagi, berarti awalnya itu adalah ada orang yang mendorong menawarkan, menjanjikan si MI, lu kalau misalnya beli saham gorengan yang ini, gue bakal taruh AUM yang banyak, ya kan, investasi duit yang banyak. Jadi sebaliknya, dia masukin dulu, terus baru disuruh. Oke, iya. Oke, coba kan sebelum dia masukin, dia janji, dia minta komitmennya dulu kan, pasti kan, dia minta komitmen, lu bakal beli ya, kalau misalnya gue taruh duitnya ya. Berarti dia udah komit, berarti gue taruh duitnya, setelah itu baru dia beliin tuh perusahaan-perusahaan gorengannya gitu kan. Yang akhirnya jadi spiral ke bawah kalau itu kan udah pasti bakal hancur punya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya berarti apa yang kita bisa pelajarin? Yang bisa kita pelajarin itu berarti kalau misalnya kita lihat fun fact sheet-nya, itu bakal kelihatan saham-saham gorengan, top holdingsnya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngecek ini ada yang potensi terulang kejadian seperti itu atau enggak, adalah ngecek fun fact sheet-nya ya. Pastikan perusahaan-perusahaan di atas itu adalah perusahaan-perusahaan yang kita tahu dan juga yang kita percaya bahwa ini nggak aneh-aneh gitu ya. Oke, menarik. Bisa nggak sih ada cara supaya mereka tuh menyembunyikan itu, jangan muncul di fun fact sheet-nya gitu? Misalnya jangan di top holdings ya, kalau itu gue beli saham gorengannya kecil-kecil aja gitu, tapi yang banyak gitu. Kan jadi kan kayak sedikit, tapi di bawah sini jadi nggak kelihatan gitu kan. Ada potensi kayak gitu nggak sih? Bisa aja sih sebenarnya. Kalau mau juga, ini kan selalu fun fact sheet itu portfolio reksadana di akhir bulan kan. Bisa aja mereka sebelum akhir bulan ya ganti dulu saham apa, nanti dimasukin lagi baru yang small cap-nya. Menarik. Sebenarnya kalau misal, ya intinya balik lagi sama kayak ini kan, kayak reputasinya itu, makanya lo bilang. Soalnya kalau misalnya orang mau curang atau mau apa pasti ya banyak caranya. Banyak caranya gitu. Ya ini persis sama kayak venture capital. Soalnya venture capital kan banyak orang yang bilang kan, oh kalau misalnya fraud itu venture capitalnya bodoh banget tuh, harusnya kan tinggal bikin aja peraturan, nggak boleh ini atau nggak boleh itu. Tapi ya gimana kalau misalnya kita bikin peraturan, gue pernah kasih tau kayak gini maksudnya. Kayak ada visi dulu yang sempat telepon gue. Perusahaan bayar sewa ke salah satu gedung 500 juta sebulan. 500 juta sebulan. Mahal banget. Nah, awal-awal gue pikir gitu kan, mahal banget itu kan. Tapi abis itu kita perlu cek dulu, ya kan, kita perlu kritis kan. Ini per meternya berapa? Soalnya kalau misalnya ternyata luas, oke, masuk akal. Iya, make sense. Tapi ternyata dia ini nih bisa sampai 2 kali lipat dibandingkan harga sewa yang masuk akal, yang wajar. Jadi misalnya harga sewa per meternya itu 200.000, dia sampai 400.000. Nah berarti ini kan ada kickback, gitu kan? Kayak hipotesa gue lah, ada kickback gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya kita sebagai visi ya, kita mau jaganya gimana? Oke, kita bilang misalnya, lu sebagai perusahaan, kalau misalnya sebelum ada transaksi yang di atas 300 juta, harus minta approve visi. Misalnya gitu kan. Oke kan, kita kan bisa taruh safeguard supaya menjaga gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya orang mau nakal, itu sangat gampang. Tinggal bilang aja, oke, gue sewa di sini 250 juta, sewa di sini 250 juta, dibagi 2 gitu. Iya. Akhirnya ya 100 juta juga, tetap aja kayak banyak loophole gitu. Jadi ya itu sih, reputasi itu yang paling penting ya. Betul. Sebenarnya yang paling kita harus inilah nomor 1 kriterianya lah gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau misalnya dari datanya Makmur ya bro ya, itu kayak gimana sih? Kan ada banyak tipe reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, lalu abis itu saham. Yang mana sih yang paling populer dan kenapa menurut lo? Yang paling populer itu sekarang reksadana pendapatan tetap. Menurut gue itu populer sekarang ya karena return-nya tergolong yang paling stabil dan bagus lah gitu. Kalau reksadana saham kan market lagi sideways gitu. Jadi mungkin orang belum berani lah untuk masuk ke reksadana saham. Kalau reksadana pasar uang itu return-nya stabil juga, tapi kan most likely di bawah reksadana pendapatan tetap. Jadi orang mendingan milih sekalian aja reksadana pendapatan tetap. Oke, ini menarik sebenarnya sih. Soalnya kalau misalnya tadi kan, dengan kita udah lihat RDPT itu lurus-lurus pertumbuhannya kan. Lalu RDPU kan juga lurus-lurus. Iya. RDPU lurus-lurus, RDPT lurus-lurus. Tapi RDPT itu bisa menghasilkan 7% atau bahkan ada yang lebih gitu kan. Sedangkan RDPU nggak ada yang menyentuh 7% gitu kan. Kalau gitu, emangnya ada ya alasan supaya orang tuh pilih RDPU aja? Ya langsung aja pilih RDPT, orang lurus juga, return lebih tinggi gitu kan? Itu kan past performance ya, dan seperti yang kita discuss, kinerja masa lalu nggak menjamin kinerja di masa depan. Kalau dilihat dari sisi isi dari RDPT atau RDPU,
Kalau RDPT itu bisa pegang obligasi yang maturity-nya atau jatuh temponya di atas 1 tahun. Sedangkan kalau RDPU itu isinya cuma boleh deposito atau obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun gitu. Di dalam obligasi itu ada konsep yang namanya durasi gitu. Durasi itu mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga gitu. Kalau misalnya durasinya makin panjang gitu, berarti resikonya makin besar. Jadi contohnya seperti ini. Kalau durasinya 5 gitu, dan suku bunga itu naik 1%, nah harga obligasinya itu kurang lebih turun 5% lah gitu. Jadi kalau lu beli di RDPT dan suku bunga Bank Indonesia naik banyak gitu, nah itu potensi untuk lu rugi lebih besar gitu. Yeah. Jadi kalau lu mau yang paling aman, yang paling stabil gitu ya RDPU. Oke, jadi emang kalau misalnya RDPU, walaupun secara sejarah itu return-nya lebih kecil dan sama-sama lurus, tapi bukan berarti ke depannya dia itu tuh nggak memiliki value. Soalnya kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya RDPT kan jangka panjang, jadi lebih sensitif terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga. Gitu Betul. ya. Jadi lebih aman kalau misalnya RDPU lah gitu sebenarnya. Iya. Nah, gue pengen ngertiin dari segi satu lagi deh, reksadana saham sama reksadana indeks. Soalnya kan ada satu school of thought, terutama yang diomongin sama Warren Buffett lah, sering dia ngomongin, itu adalah jarang sekali manajer investasi itu ya sebenarnya yang bisa mengalahkan return-nya kayak misalnya S&P 500 gitu loh. Kayak dibandingkan fund manager dibandingkan dengan indeks gitu kan. Apakah berarti kalau misalnya di Indonesia kita lebih mendingan menggunakan konsepnya si Warren Buffett juga, mendingan masukin ke reksadana indeks aja gitu, dibandingkan reksadana saham. Menurut lu kayak gimana sih perbandingan performanya dua ini dan juga masukan Warren Buffett tuh kayak gimana gitu? I see. Oke. Kalau Warren Buffett itu mungkin mikirnya di sisi efficient market hypothesis kali ya. Kalau menurut gua, bukannya Warren Buffett sendiri itu kontradiksi ya dari efficient market hypothesis. Dia menang dari S&P 500 kan udah bertahun-tahun kan. Oke, menarik. Oke. Terus kalau dari yang menurut gua, pas gua di US juga experience-nya itu banyak fund manager, apalagi yang kuantitatif yang bisa ngalahin indeks. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut lu, apakah reksadana saham itu lebih baik daripada indeks atau kayak gimana? Kayak plus minusnya apa gitu antara dua itu? Oke, kalau menurut gua di US kenapa indeks populer itu ada dua faktor sih. Yang pertama karena management fee-nya jauh lebih rendah dibanding yang reksadana saham yang actively managed gitu. Terus yang kedua adalah risiko untuk reksadana indeks kalah dari indeksnya itu jauh lebih kecil. Gitu. Resiko untuk reksadana yang berbasis saham, tapi kalau dia ngikutin indeks, dia ya performance-nya kan ngikutin indeks. Betul, gitu. betul. Oke. Jadi ya untuk lebih gampang dimengerti aja gitu. Kayak misalnya lu lihat S&P 500 naik 5% gitu. Ya udah lu punya reksadana indeks ya naiknya kurang lebih 5% juga. Sedangkan kalau misalnya lu beli reksadana saham dan fund manajernya salah pilih gitu. Nah, market naik 5%, reksadana saham lu bisa turun 2% misalnya. Betul. Jadi misalnya kalau lu nggak comfortable dengan risiko seperti itu dan lu pengen return-nya itu ngikutin market aja, lu udah cukup puas, ya udah lu masukin reksadana indeks aja. Oke, berarti cara milihnya gimana nih? Cara milihnya berarti gue bakal beli reksadana saham apabila gue percaya bahwa si MI ini bisa mengalahkan return-nya si reksadana indeks. Harusnya kayak gitu kan logikanya kan? Betul. Cara mikirnya kan. Oke, itu balik lagi ngeliatnya tinggal lihat dari track record kalau kayak gitu ya. Iya. Tinggal lihat dari track record walaupun track record tidak menggaransi masa depan Masa depan, kayak gimana. iya. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Soalnya kemarin kan udah lumayan lama sih, udah sebulan lalu lah kira-kira. Ada orang yang bilang bahwa kalau misalnya saham itu kan secara long term pasti return-nya jauh lebih gede. Kalau misalnya kita tarik lurus ya, secara general dan secara jangka panjang gitu kan. Kalau gitu bodoh banget masukin ke obligasi gitu. Menurut lo kayak gimana? Ya menurut gua yang ngomong seperti itu kan influencer ya, pasti dia pengen cari sensasi biar banyak viewersnya gitu. Tapi kalau menurut gua obligasi juga ada value-nya kok. Kayak misalnya kalau lu lihat quarterly filing Berkshire Hathaway yang terakhir, itu dia Warren Buffett megang 104 billion US dollar di US Treasury bills. Oh, berarti Warren Buffett bodoh, bro. Mungkin ada yang lebih jago daripada Warren Buffett. Oke. Terus yang kedua adalah misalnya duitnya nih lu mau pakai buat sekolahin anak lu nih tahun depan nih. Apakah lu akan cemplungin semuanya ke saham gitu? Kalau sahamnya anjlok, anak lu nggak jadi sekolah dong, bro. Ya ini tunggu dulu, semesternya jangan bayar. Bayar dulu. Bayar semester depan. Ya nunggak dulu boleh.
Oke, menarik. Terus lu ada patokan nggak ya? Kayak tadi kan apalagi dengan pengalaman di US ya, dan lu juga punya dua kacamata nih di Indo sama di US. Kayak patokan persentase yang bagus kalau misalnya investasi di RDPT atau di obligasi itu berapa persen sih? Kayak kan kita punya dua kantong lah. Ada kantong yang gue pengennya aman gitu kan. Ada kantong juga yang gue pengennya agresif gitu. Maksudnya supaya dijadikan patokan buat teman-teman di luar sana ya. Kan gue tuh nggak mau kayak orang-orang tuh kepatok sama influencer-influencer yang nge-flexing, gila gue dapat 100% return setahun, atau gue dapat 200% return setahun, tapi ternyata satu lot. Gitu. Tapi kan satu lotnya disembunyiin gitu kan, ditutupin gitu kan. Nah gue pengen tahu kayak benchmarknya gitu, dari seseorang, apalagi lulusan Stanford, udah bikin quant trading, udah kerja di quant trading di US, dan punya segala macam insight ya. Berapa persen sih yang sebenarnya masuk akal buat rata-rata orang gitu, buat yang agresif maupun buat yang aman? Buat yang agresif maupun buat yang aman. Kalau buat yang aman, menurut gue kalau lu udah bisa dapat misalnya 2-3% di atas deposito, I think itu udah bagus banget sih. Oke. Tapi kalau untuk yang berisiko, kalau lu bisa ngalahin inflasi plus misalnya masih ada sekitar 7% lagi, itu udah bagus banget sih. Berarti kalau misalnya inflasi itu 5%, 6%, kalau misalnya bisa dapat 13%, 14% setahun, rata-rata ya on average ya, itu udah bagus gitu Itu ya. udah bagus banget. Oke, sedangkan kalau misalnya 2% di atas suku bunga bank, berarti kalau misalnya sekarang suku bunga bank itu 4,25%, ya 6%, 7% gitu ya, itu adalah bagus. Ya itu menurut gue ya masukan yang sehat lah, supaya soalnya betul, tentu gue pernah kasih tahu bahwa orang tuh emang bisa dapat setahun 20%. Tapi kalau misalnya lu tahun ini minus 20%, tahun depan lu itu adalah plus 20%, lu nggak balik ke angka awal. Misalnya kayak lu 100 juta, lu minus 20%, berarti kan ya 80 juta gitu kan. Lu tahun depan plus 20% lagi, berarti kan jadi 96 juta. Masih rugi 4 juta. Masih rugi 4 juta gitu. Jadi makanya kayak untuk mendapatkan rata-rata, tadi kan 7% di atas inflasi, yaitu berarti 13%, 12% itu kan, itu tuh bukan sesuatu yang bisa semua orang lakukan sebenarnya gitu. Betul. Nah, jadi maksudnya gue harapkan kayak orang tuh bisa balik ke realita gitu. Kayak jangan dijadikan patokan, oh gue orang lain bisa dapetin 100%, berarti gue juga harus bisa. Kalau misalnya gue cuma 30%, berarti gue bego gitu. Kan nggak kayak gitu sebenarnya realitanya. Lu ambil risiko yang terlalu besar kalau lu mau return 100% menurut gue. Oke, ngerti. Ya berarti ya secara ya yang paling penting itu patokannya soalnya bukan lu dapat persentasenya berapa saat itu, tapi dalam waktu jangka panjang dan buat seluruh portfolio lu dapatnya berapa. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Oke. Nah, terus gue pengen ngertiin juga nih ya, kayak dengan pengalaman lu ya. Lu kan mempunyai akses yang banyak sekali kan. Tadi waktu pertama kali mulai bisnis, lu kenal teman-teman. Habis itu lu juga mempunyai edukasi ini. Kayak kalau misalnya buat lu kasih ke advice teman-teman orang yang lain ya, yang pengen mulai bisnis, tapi mereka tidak memiliki akses ini gitu. Kayak lu punya tips nggak sih buat mereka? Apakah ini dari, menurut lu ya, yang memberikan kesempatan buat mulai ini adalah dari sekolah? Apakah ini dari orang tua? Apakah ini dari duit yang dikasih sama orang tua setelah lo ini lulus kuliah? Atau apa gitu, kayak formula kesuksesan untuk memulai sebuah bisnis menurut lo? Wah, kalau formula kesuksesan sih gue nggak tahu ya bro. Tapi kalau dari sisi gue sih, gue bersyukur banget punya orang tua yang komitmen dengan pendidikan anak-anaknya. Kayak misalnya pas tahun 97 itu krisis moneter itu pas Koko dan Cici gue itu bakal kuliah di Amerika gitu. Dolar naik dari 2000-an ke 15 ribuan. Berarti biaya yang harus dikeluarkan bokap gue itu jadi naik berkali-kali lipat kan. Tapi ya dia masih komitmen untuk kirim anaknya ke Amerika gitu, dua-duanya, Koko dan Cici gue gitu. Kalau misalnya orang tua gue nggak sekomitmen itu dengan pendidikan, mungkin ya gue nggak akan sekolah ke Amerika, masuk Stanford gitu. Kalau gue nggak sekolah di Stanford, mungkin juga gue nggak akan direkrut sama Virtu Financial gitu. Dan kalau gue nggak direkrut Virtu Financial, gue nggak kerja di sana 8 tahun. Pas gue balik Indonesia, mendirikan Makmur gitu. Mungkin VC juga nggak percaya dengan background gue. Mungkin gue nggak akan dapat pendanaan. Ini menarik sih, soalnya ada orang yang bilang sebenarnya kuliah itu nggak penting bro. Kuliah itu kan scam. Sebenarnya ada yang bilang kayak gitu ya. Serius sih, ada yang bilang kuliah itu scam. Tapi menurut lo, kayak kalau misalnya lo tarik ke belakang, lu dulu di Indonesia sekolahnya di mana ya? Dulu gue SMA di Semak 1 Penabur. Oke, itu udah sekolah terbaik lah. Ya, okay. Sebenarnya menurut lu ya, apakah ada korelasi antara orang belajar di mana, edukasi, kuliah, dengan potensi kesuksesan
orang gitu? Apakah dari segi probabilitas lah gitu minimal? Kalau dari sisi probabilitas itu menurut gue kayak gini ya, orang yang drop out dari kuliah tapi sukses ada juga. Bill Gates, Mark Zuckerberg sukses tuh. Tapi dapetnya dari Harvard sama dari Stanford. Harvard, terus ada juga dari Stanford, sama aja bro, udah pintar duluan dari dulu. Tapi yang kita nggak kedengeran kan yang di US yang drop outnya dari ya belum sampai ke sana-sana yang sukses itu kayak gue nggak pernah kedengeran gitu. Mungkin ada tapi relatif lebih jarang lah gitu. Benar. Jadi kalau yang gue lihat gini ya, profesi yang lu mau jalanin tuh apa gitu. Kalau lu pingin jadi dokter atau pengacara yang sukses, menurut gue itu akan susah ya kalau lu nggak kuliah sama sekali gitu. Emang lu bisa dapet izin praktiknya gitu dari negara kalau lu belum lulus kuliah gitu? Harusnya enggak kan ya. Okay. Tapi kalau misalnya lu mau jadi aktor atau musisi gitu atau wirausaha, mungkin lu bisa sukses juga gitu tanpa harus kuliah. Soalnya technical skills-nya tidak apalagi kayak izin segala macam kan ada kaitannya juga sama kuliah, apalagi ke dokter gitu kan technical skills. Oke, soal audiensnya Overpost itu rata-rata paling banyak tuh antara 24 sampai 44 tahun kan, bro. Nah, dengan lu sekarang yang udah punya pengalaman mulai bisnis dan juga udah sampai di invest. Oh, by the way, investnya boleh spill nggak sih? Kira-kira berapaan? Waduh. Pendanaan kita ya udah ratusan miliar sih. Ratusan miliar? Iya, ya gue bersyukur banget banyak orang yang percaya dengan gue gitu. Keren. Siapa aja investor lu? Investor gue ada beberapa, GSR Ventures, Quona Capital, dan salah satunya juga mungkin yang terkenal itu adalah Pak Patrick Waluyo dari Northstar. Oke, mantap. Oke, nah berarti kan dengan lu udah berhasil fundraise sampai ratusan miliar, abis itu lu belajar di Stanford gitu kan, dan lu ditekankan bahwa edukasi itu penting. Buat orang-orang yang mempunyai ini ya kayak anak kecil masih muda itu, lu kan baru mau punya anak kan sebentar lagi kan, dari kita baru ngobrol kan. Kira-kira apa sih yang lu pengen tanemin supaya yang menurut lu ini bisa meningkatkan probabilitas anak ini tuh bisa menjadi anak yang sukses gitu? Secara anak sukses mungkin definisinya secara finansial aja ya supaya kita persempit gitu. Oke. Kalau gue ambil hikmah dari perjalanan hidup gue itu apa ya? Mungkin gue beruntung karena gue diberkatin di dalam skill matematika gue. Itu gue suka matematika dari kecil dan gue asah terus skill matematika gue sampai gue bisa mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika Internasional. Oke. Berarti dari dulu emang lo udah top tier ini. Enggak lah. Itu waktu itu berapa tuh? Kayak kelas berapa? Itu waktu gue SMA tahun 2005, gue mewakili Indonesia ikut Olimpiade Matematika Internasional dan gue ya berhasil lah bawa pulang medali perunggu gitu. Oke. Jadi setelah itu, tapi gue juga jadi mikir gitu, pas gue mau masuk kuliah, kayak oke, skill gue matematika nih tinggi banget nih. Tapi gimana gue menghasilkan uang dengan skill gue di masa depan gitu. Dan untungnya gue ketemu yang namanya programming gitu, coding gitu. Nah, coding itu ternyata setelah gue pelajarin banyak juga pakai logikanya. Dan karena gue cukup jalan logikanya karena banyak ngelatih skill matematika, ya makanya gue juga jadi jago gitulah di programming dan coding gitu. Terus setelah itu jadi yang akan gue ajarin ke anak gue, sebelumnya sama yang tadi gue bilang, pas gue balik Indo itu kan gue beruntung karena punya teman-teman yang udah berkecimpung di pasar modal kan, dan juga punya teman-teman yang udah di dunia startup jadi bisa ngajarin gue. Jadi yang akan gue ajarin ke anak gue mungkin ada, gue summarize di 3 hal. Yang pertama adalah gue mau skill dia itu kurang lebih berbentuk huruf T gitu. Jadi ada beberapa skill yang dia itu jago banget gitu. Terserah lah skill apa gitu. Tapi dia harus punya juga skill-skill lainnya gitu. Mungkin nggak harus terlalu jago, tapi ya dia punya understanding lah di sisi itu gitu. Soalnya mungkin yang banyak orang nggak tahu, itu gue juga sempat ambil master kedua di Stanford, meskipun akhirnya nggak gue lulusin. Master itu adalah management berarti science. drop out juga? Berarti drop out? Ya, drop out. Double master gue drop out. Berarti ada, jadi bisa bilang juga bro, kapan-kapan bro, kalau misalnya di Nicole, drop out dari Stanford, tapi ada lulusnya juga. Oke. Iya, jadi major kedua gue itu management science. Jadi gue belajar juga tentang investasi, gue belajar juga tentang ekonomi, gue belajar juga tentang organisasi, marketing gitu. Jadi itu skill-skill itu yang semakin terasah lagi kayak
bagian investasinya terutama di Virtu Financial gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi gue bilang mungkin gue itu adalah skill yang gue jago, itu adalah misalnya matematika, programming, dan investasi. Dan itu juga yang jadi core skill yang gue pakai untuk mendirikan dan membangun Makmur gitu. Makmur Menarik. itu kombinasi dari matematika, programming, dan investasi gitu. Menarik. Itu jadi poin pertamanya lah ya. Iya, Terus itu habis itu, poin tapi pertama. ini menarik ya pertama kali gue dengar. Jadi harus ada breadth-nya gitu juga. Harus ada gitu. breadth-nya dan ada yang Yang ada vertikal. depth-nya gitu ya. Ada yang exactly. dalam sama ada yang breadth. Oke, ini sangat menarik ya. Ya soalnya kalau misalnya, soalnya banyak orang juga menurut gue salah satu kesalahan itu adalah mereka ngerasa ya kalau misalnya bukan bagian gue ya gue nggak usah belajar. Misalnya nih kayak gue profesional, gue di hire sebagai orang digital marketing gitu kan. Ya gue cuma handle SEO doang gitu. Ya kalau misalnya ada yang buat performance marketing, yang buat SEM, cara kita mengiklan di Google itu gimana caranya ya bukan bagian gue. Ya itu Iya. tim yang lain. Justru itu sayang sekali gitu. Sayang kalau misalnya sekali, kayak gitu. Justru kan kita harusnya sekalian belajar juga gitu kan. Apalagi itu masih ada keserempet-keserempetnya. Ya kan buru-buru lebih bagus lagi yang gue lihat sih kayak pengusaha-pengusaha itu pada punya hunger dan juga keinginan buat cari tahu yang lainnya juga gitu. Betul, iya. Iya. Menarik. Oke, terus poin keduanya apa? Poin keduanya adalah sekolah itu kan bukan cuma untuk mendapatkan pengetahuan, lu juga akan build networking kan saat lu sekolah gitu. Kayak misalnya saat gue di UIUC, University of Illinois Urbana-Champaign, itu gue ketemu temen gue yang sekarang jadi foundernya Payment Gateway. Akhirnya sekarang di Makmur gue pakai Payment Gateway-nya dia gitu. Dari teman sekolah jadi teman bisnis sekarang. Menarik. Ini yang network juga menarik nih. Soalnya gue juga sangat percaya itu kan. Menurut gue kesuksesan itu adalah formula dari network plus skill. Soalnya kalau misalnya kita punya banyak temen, tapi kita nggak punya skill apa-apa, ya kita nggak bisa nawarin apa-apa. Kita punya 1000 temen, ya cuma tahu dong Leon nggak bisa apa-apa, ya udah kayak cuma buat hahi aja, ya nggak bisa ngapain tuh. Dan tapi sebaliknya, kalau misalnya kita jago banget skill, kita bisa jadi orang digital marketing terbaik atau apapun lah yang terbaik gitu. Tapi kita nggak punya networknya gitu kan. Ya Betul. sama aja nggak jadi apa-apa juga gitu. Iya, Makanya bener. kombinasi dari network tambah skill. Tapi yang menarik ini adalah network ini nih bukan berarti kita nih secara aktif, oke, gue perlu cari nih orang yang buat payment gateway, gue baru cari sekarang. Tapi justru Dari reputasi dulu, dari dulu itu udah kedengeran gitu. Kan ini lu nggak tahu kan, ini temen lu di masa depan akan jadi apa gitu. Jadi yang penting ya lu build pertemanan yang sehat lah sama teman-teman lu semasa kuliah. Menarik ya, ini menarik banget, menarik. Iya, jadinya kayak network itu bisa dilakukan dari dua hal lah. Kayak pertama itu adalah yang udah networking secara natural gitu kan. Misalnya kita sehari-hari kita ke kantor atau kita sehari-hari kita ada aktivitas apa, ya itu sebenarnya tanpa disadari itu adalah network itu sebenarnya. Betul. Dengan apakah suatu saat menjadi opportunity tergantung dari kita punya reputasi kayak gimana, dari skill kita ada atau enggak gitu kan. Soalnya kan pasti kan suatu saat orang-orang ini sekarang waktu kita pertama kali lulus belum jadi apa-apa duluan kan. Betul. Tapi suatu saat pasti ada yang jadi sesuatu, ada punya apa gitu kan. Kalau Betul. misalnya kita nggak bisa tawarin apa-apa ya nggak bisa gitu. Jadi yang kedua tadi adalah network ya, Iya. pentingnya buat berteman gitu. Kalau misalnya yang ketiga gimana? Yang ketiga itu lebih ke mindset sih. Mungkin ada 2 quote yang gue inget banget, membantu gue lah sebelum gue memutuskan untuk resign dari kerjaan gue yang udah comfortable dan pulang ke Indonesia mendirikan startup gitu. Quote yang pertama itu adalah, you miss 100% of the shots you don't take. Oke. Jadi kalau lu nggak ambil kesempatan apa-apa ya lu miss semuanya gitu. Dan yang kedua itu adalah, a bird sitting on a tree is not afraid of the branch breaking. Oke. Its trust is not on the branch, but its trust is on its own wings. Wih, keren. Iya. Oke, itu artinya adalah ya kalau misalnya bisnisnya ini misalnya amit-amit nggak jalan apa segala macam, ya tetap aja dia pasti bisa survive. So dia mempunyai skill sesuatu, ya kan? Dan dia juga punya networknya kan. Dan dia juga networknya gitu. Iya, jadi gue akan mengajarkan anak gue untuk beranilah ambil risiko dan jangan pantang menyerah, jangan menyerah. Oke, menarik. Oke, gue punya 2 pertanyaan lagi. Yang pertama itu sebenarnya ini sih, kayak pengen dapat ini ya, pengertian dari lu nih. Dengan lu udah ngelihat 3 opsi tadi ya, kayak yang fundamental, technical, dan juga yang quant trading tadi. Tapi di Indonesia kan belum ada quant kan, jadi gue nggak ngomongin quant dulu deh, gue ngomongin fundamental sama technical. Kayak yang lu lihat plus minusnya itu apa sih? Soalnya kan ada orang yang gue tahu ya, itu tuh yang bilang trading itu tuh jelek. Trading itu adalah kayak lu nggak mungkin cuan, itu artinya lu kayak bakal rugi aja gitu. Kayak dibandingkan investasi, lu mending investasi aja gitu. Kayak apa sih pendapat lu mengenai mungkin tadi ya kayak technical analysis, fundamental, dan juga trading versus investasi gitu. Kalau technical analysis sih, selama ini di pasar modal ya, gue banyak dengar
persepsi negatif lah. Jadi misalnya apalagi di saham-saham yang small cap, yang volume trading hariannya kecil gitu. Banyak fund manager atau director of equity di sekuritas-sekuritas suka bilang ke gue, lu kasih tahu gue deh bro, lu mau bentuknya kayak apa, lu mau ada 3 gunung gitu, lu kasih tahu gue lah, nanti gue bikinin buat lu harganya. Menarik. Tapi cuma bisa yang small cap kan kalau kayak gitu kan? Betul. Oke. Kalau yang untuk fundamental itu, gue percaya kok dengan fundamental investing itu pasti ada value-nya. Kayak Warren Buffett itu kan dia juga menjalankan strategi value investing. Itu kan dia berarti fundamental play banget. Oke bro, any final words buat teman-teman yang terutama pengen mulai bisnis, kayak any tips buat mereka gitu, final words dari lo? Final words ya, tips dari gua. Yang udah melewati semua ini, yang udah meng-sacrifice lebih dari 10 miliar setahun buat balik ke Indo, 2 tahun tanpa gaji, habis itu mulai orang gila kayak gitu. Kayak tips dari lu apa gitu? Tips dari gua adalah ya just make the jump gitu. Just make the jump ya? Iya, coba mulai aja dulu. Menarik. Soalnya you miss 100% of the shots You don't that you don't take. take. Sip, menarik. Thank you banget bro. Thank you. Banget.